Pernahkah terpikir mengapa kisah-kisah seperti naga, raksasa, dan putri duyung muncul di berbagai belahan dunia? Hampir setiap budaya memiliki versi ceritanya sendiri. Padahal, secara ilmiah, makhluk-makhluk tersebut tidak pernah terbukti ada. Namun, bukan berarti kisahnya sepenuhnya tanpa dasar. Banyak legenda kemungkinan lahir dari peristiwa nyata yang kemudian difilter oleh keterbatasan pengetahuan, imajinasi, dan penyebaran cerita dari generasi ke generasi. Berikut penjelasannya. Naga dikenal luas dalam berbagai budaya. Di Tiongkok, naga menjadi simbol kekuatan dan keberuntungan. Di Eropa, naga sering digambarkan sebagai makhluk buas yang harus dikalahkan oleh kesatria. Meski berbeda karakter, bentuk dasarnya relatif mirip. Reptil besar, bersisik, kadang bersayap dan memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa naga merupakan hasil penggabungan berbagai hewan nyata yang dianggap menakutkan pada masanya. Ular besar memberikan gambaran tubuh panjang dan melata. Buaya menyumbang citra sisik keras dan rahang kuat. Burung pemangsa memberi inspirasi pada sayap dan kemampuan terbang. Di beberapa wilayah, kadal besar seperti komodo juga bisa memperkuat imajinasi tentang reptil raksasa. Penemuan fosil purba kemungkinan turut berperan. Tanpa pengetahuan tentang dinosaurus atau reptil terbang, tulang berukuran besar yang ditemukan di tanah bisa saja dianggap sisa-sisa makhluk mengerikan dari masa lampau. Ketika cerita tentang makhluk-makhluk tersebut disampaikan dari mulut ke mulut, detailnya perlahan bertambah dramatis. Dari situlah sosok naga berkembang menjadi makhluk legendaris yang kita kenal sekarang. Cerita tentang raksasa juga tersebar luas, mulai dari kisah Goliat dalam tradisi Timur Tengah, Jotun dalam mitologi Nordik, hingga tokoh-tokoh raksasa dalam cerita rakyat Nusantara. Mereka digambarkan bertubuh sangat besar dan memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu teori menyebutkan bahwa legenda raksasa mungkin berasal dari penemuan fosil hewan purba berukuran besar seperti mamut atau dinosaurus. Di masa ketika ilmu paleontologi belum berkembang, masyarakat yang menemukan tulang berukuran tidak biasa mungkin menganggapnya sebagai sisa tubuh manusia raksasa. Selain itu, terdapat kondisi medis langka yang disebut gigantisme, di mana seseorang tumbuh jauh lebih tinggi dari rata-rata manusia. Pada masa lalu, individu dengan kondisi seperti ini bisa saja dianggap makhluk istimewa atau bahkan supranatural. Ketika kisah tentang mereka diceritakan kembali dan dilebih-lebihkan, lahirlah legenda tentang bangsa raksasa. Dalam kedua kemungkinan tersebut, terlihat bagaimana fakta nyata dapat berkembang menjadi cerita mitologis melalui interpretasi yang terbatas dan penambahan unsur dramatik dari waktu ke waktu. Putri duyung biasanya digambarkan sebagai makhluk setengah perempuan dan setengah ikan, berambut panjang, dan hidup di lautan. Kisah tentangnya banyak ditemukan dalam tradisi maritim di berbagai negara. Salah satu penjelasan yang sering dikemukakan berkaitan dengan pengalaman para pelaut di masa lalu. Berbulan-bulan berada di laut tanpa interaksi sosial yang memadai dapat memengaruhi persepsi seseorang. Ketika melihat hewan laut seperti dugong atau manatee dari kejauhan, terutama dalam kondisi cahaya redup atau cuaca buruk, bentuk tubuh hewan tersebut mungkin tampak menyerupai manusia. Dugong dan manatee adalah mamalia laut yang bergerak perlahan, dan kadang muncul ke permukaan air. Dalam kondisi tertentu, siluetnya dapat menimbulkan kesan antropomorfis. Cerita tentang makhluk mirip manusia di laut kemudian menyebar dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dengan tambahan detail yang membuatnya semakin fantastis. Dari proses inilah gambaran putri duyung yang indah dan misterius berkembang dalam imajinasi kolektif. Naga, raksasa, dan putri duyung kemungkinan besar bukan sekedar hasil khayalan tanpa dasar. Banyak legenda muncul dari peristiwa nyata, penemuan yang belum dipahami, atau pengalaman yang ditafsirkan secara keliru. Seiring waktu, cerita-cerita tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan dramatisasi. Dengan memahami latar belakangnya, kita bisa melihat bahwa mitos seringkali merupakan perpaduan antara fakta dan imajinasi. Di balik setiap legenda, mungkin terdapat jejak sejarah yang menarik untuk ditelusuri lebih dalam. Jadi, di balik setiap legenda, selalu ada cerita dan kemungkinan yang menarik untuk dipelajari. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Jelajah Edukasi.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.